Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan mengidentifikasi salah satu film yang berjudul Laskar Pelangi, yang dimana saya akan menerangkan tentang konsep persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Simak terus videonya ya. Pertama yaitu persepsi diri. Persepsi diri adalah cara individu melihat dan memahami diri mereka sendiri. Ini mencakup penilaian pribadi tentang karakteristik, kemampuan, dan nilai diri. Berdasarkan tayangan tadi, persepsi diri yang dilakukan Lintang ini terjadi dari menit 1 jam 46 menit 27 detik sampai 1 jam 50 menit 23 detik. Nah, pertanyaannya mengapa Lintang ini melakukan persepsi diri? Berdasarkan video tadi, Lintang ini melakukan persepsi diri karena ketika ayahnya meninggal, ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang akan bertanggung jawab atas dirinya dan kedua adiknya. Jika bukan dirinya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan adik-adiknya ini. Nah, lalu bagaimana kemudian Lintang ini melakukan persepsi diri? Dapat dilihat dari video tadi bahwa ketika Lintang pulang sekolah, adiknya ini berkata bahwa ayahnya ini belum pulang. Lalu beberapa hari kemudian Lintang ini tidak ke sekolah, dan guru dan teman-temannya berencana untuk bertemu dengan Lintang, tapi kemudian Lintang ini sudah mengirim surat lewat seseorang yang berisi bahwa ayahnya sudah meninggal dan dia akan bertemu besok dengan guru dan teman-temannya untuk salam perpisahan, di mana ini menandakan bahwa Lintang ini akan berhenti bersekolah untuk bertanggung jawab penuh terhadap kedua adiknya tersebut. Selanjutnya yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah cara individu memahami orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Ini melibatkan bagaimana kita menilai dan menginterpretasikan perilaku, karakteristik, dan niat orang lain. Berdasarkan tayangan tadi, dapat dilihat bahwa persepsi sosial yang dilakukan oleh Pak Guru Lintang ini terhadap Pak Zul terjadi dari menit 20 menit 44 detik sampai 21 menit 43 detik. Lalu pertanyaannya, mengapa Pak Guru Lintang ini melakukan persepsi sosial terhadap Pak Zul? Ya, bisa kita lihat bahwa Pak Guru ini melakukan persepsi sosial karena dia melihat adanya rasa kepedulian yang tinggi dari Pak Zul ini terhadap sekolahnya dan juga murid-muridnya. Nah, lalu bagaimana kemudian Pak Guru Lintang ini melakukan persepsi sosial terhadap Pak Zul ini? Dapat dilihat dari percakapannya tadi bahwa Pak Guru Lintang mengatakan bahwa Pak Zul ini memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi yang berbeda dari orang lain, yang dimana kebanyakan orang ketika sudah memiliki kekuasaan, dia tidak memikirkan orang lain tapi hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana dia menambah kekuasaannya. Tapi Pak Zul ini berbeda karena dia merupakan alumni dari sekolah yang serupa di Yogyakarta. Selanjutnya, atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses di mana individu mencoba menjelaskan atau mencari penyebab perilaku orang lain. Ini termasuk mencari alasan atau atribusi terhadap tindakan atau perilaku seseorang. Berdasarkan tayangan tadi, atribusi sosial yang dilakukan oleh Lintang terjadi dari menit 1 jam 42 menit 53 detik sampai 1 jam 45 menit 46 detik. Nah, mengapa kemudian Lintang ini melakukan atribusi sosial? Dapat dilihat dari video ini bahwa juri ini meragukan kemampuan Lintang, yang dimana dia mengatakan Lintang ini tidak pernah menghitung, jadi mungkin saja memang jawabannya yang salah. Lalu kemudian Lintang ini mengatakan bahwa biar saya jelaskan, dan dia mengerjakan soal ini di papan tulis, dan nyatanya memang betul dia memang tahu cara pengerjaannya dan jawabannya memang ternyata benar, dan juri inilah yang salah. Lalu bagaimana sih Lintang ini melakukan atribusi sosial? Dapat dilihat dalam video tadi, ketika ada soal dan kemudian
Lintang menjawab jawabannya itu katanya salah, dan guru dari sekolah lain ini menyanggah bahwa tapi yang saya hasilkan dengan anak ini sama jawabannya, tapi juri ini mengatakan tapi nyatanya anak ini tidak pernah menghitung, jadi mungkin saja memang jawabannya yang salah. Tapi guru ini mengatakan bahwa ya sudah, kita coba hitung sama-sama, dan Lintang mencoba menengahi bagaimana dia bisa mengerjakan soal ini di papan tulis, dan memang terbukti. Dan juri pun di akhir ini mengatakan bahwa saya yang salah, kami yang keliru, dan nyatanya memang kelompok Lintang ini menang, dan akhirnya Lintang menang cerdas cermat. Selanjutnya, sikap sosial. Sikap sosial adalah pandangan atau penilaian yang dimiliki seseorang terhadap individu atau kelompok tertentu. Sikap ini bisa bersifat positif, negatif, atau netral. Berdasarkan tayangan tadi, dapat dilihat bahwa sikap sosial ini terjadi dari menit 1 jam 41 menit 26 detik sampai 1 jam 42 menit 19 detik. Lalu mengapa sikap sosial ini bisa terjadi? Dapat dilihat bahwa Lintang ini ketika menjawab soal matematika, dia sangat cepat, sehingga penilaian orang-orang itu, wah, anak ini sangat cerdas, dia memiliki kemampuan yang mungkin di atas rata-rata daripada temannya. Yang kemudian itu berdampak dari Lintang sendiri, yang kemudian Lintang ini berbentuk kelompok dalam cerdas cermat tersebut, dan kemudian kelompoknya pun ikut dilihat baik dari penonton. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian sikap sosial ini terjadi? Dapat dilihat dari video yang dimana temannya Lintang ini menyemangatinya karena sudah masuk pertanyaan berhitung. Nah, pada saat pertanyaan berhitung itu Lintang ini sangat excited, dan terlihat bahwa ketika soal belum selesai dibacakan saja, dia tuh sudah tahu apa jawabannya, dan memang benar, sehingga penilaian orang-orang terhadap Lintang dan juga regunya ini sangat baik. Selanjutnya, prasangka sosial. Prasangka sosial adalah pandangan atau penilaian negatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan stereotip atau prasangka. Ini mencakup pemikiran atau sikap yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Berdasarkan tayangan tadi, prasangka sosial yang dilakukan oleh juri ini terhadap Lintang dan kelompoknya terjadi dari menit 1 jam 43 menit 51 detik sampai 1 jam 44 menit 30 detik. Nah, mengapa kemudian juri ini melakukan prasangka sosial terhadap Lintang dan kelompoknya? Nah, dapat dilihat bahwa juri ini mengatakan bahwa dari tadi anak ini tidak pernah menghitung, jadi wajar saja jika perhitungannya itu salah. Nah, bagaimana kemudian prasangka sosial ini dilakukan dalam tayangan tersebut? Dapat dilihat bahwa ketika terdapat satu pertanyaan terakhir, yaitu perhitungan, Lintang ini menjawab jawaban yang salah katanya, tapi ada seorang guru yang mengatakan bahwa tapi jawaban yang saya hasilkan dengan anak itu sama, dan kemudian dia mengajak juri ini untuk menghitung kembali, tapi juri ini menolak bahwasanya katanya kalian meragukan kami sebagai juri. Nyatanya juga anak itu dari tadi tidak pernah menghitung. Itu yang dia mungkin mengatakan bahwa Lintang dan regunya ini melakukan kecurangan, tapi Lintang ini mencoba menjelaskan bahwa dia tidak curang dengan mengerjakan soal yang dibacakan tadi di papan tulis, dan nyatanya memang Lintang ini tahu cara pengerjaannya, dan jawabannya memang betul. Dan pada akhirnya juri ini pun mengatakan bahwa ada kekeliruan dari kami, ada kesalahan dari kami, dan pada akhirnya Lintang ini dan kelompoknya menang cerdas cermat. Nah, itulah tadi video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.